ke Thailand, kita makan tom yum. Tom yum dibuat dengan campuran daging ayam. Jangan hariwang, jangan bingung, dan jangan hariwang. Kemana kita belajar Al-Hikam? Ke sini di musola Al-Hikam. Dahsyat namanya Ibu ya. Belajar Al-Hikam di musola Al-Hikam. Subhanallah. Mudah-mudahan keberkahannya terlimpah curah kepada kita sekalian dan juga kepada keluarga besar kita masing-masing. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, banyak paparan hikmah yang dituangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan ini diakui dan juga sangat membanggakan para ulama. Ulama saja begitu bangga terhadap Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mampu menyajikan lembaran-lembaran hikmah yang luar biasa. Yang tercantum di dalam Al-Hikam ini ada 265 hikmah yang merupakan sebagian besar sudah pasti ini adalah pengalaman spiritual beliau. Namun beliau tidak segan-segan untuk menyajikan kepada kita sekalian betapa baiknya beliau. Orang menyatakan experience is the best. Titik-titik jawablah titik-titik di bawah ini. Experience is the best teacher, ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi walaupun ini adalah pengalaman spiritual, Syekh Ibnu Athaillah di dalam melakukan suluk perjalanan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang dipenuhi dengan ibadah, perjalanan yang dipenuhi dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dituangkan biar supaya menjadi pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Dan subhanallah, nyata benar bahwa apa yang dituangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah terasa sangat bermanfaat bagi kita sekalian, betul? Padahal kitab Al-Hikam ini ada sekitar 769 tahun yang lalu. Dan selama itu pula kitab ini dikaji, dipelajari, dan diamalkan oleh berbagai kalangan, sehingga nyata bahwa apa yang menjadi pengalaman spiritual Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang beliau insya Allah sebagai mursyid kamil mukammil, mursyid yang sempurna dan menyempurnakan orang lain, maka hakikiahnya walaupun ilmu itu diberikan kepada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, namun bagi yang mau bersedia mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan apa yang termaktub di dalam Al-Hikam ini, subhanallah, lama-lama terasa peningkatan spiritualnya, betul? Yang saya rasakan, tiap hari alhamdulillah merasa sedikit demi sedikit ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit ingin menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dari tadi datangan air gitu ya. Udah ada mineral teh manis lah. Yang menyajikannya kakek yang sangat manis lagi. Amin. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, apa yang termaktub di dalam Al-Hikam ini sungguh sangat menggetarkan jiwa. Salah satunya adalah an-nuru, adapun cahaya. Lagi-lagi bicara tentang cahaya ya. An-nuru, adapun cahaya, jundul qalbi, itu adalah tentaranya hati, tentaranya qalbu. Kama an-zulmata, sebagaimana kegelapan, jundun nafsi, itu adalah tentaranya hawa nafsu. Bisa kebayang Ibu ya, kalau seandainya kita berbuat kebaikan, itu terasa perasaan kita semakin
lega gitu ya, terasa plong rasanya. Kenapa? Karena kita sudah menempati sebagaimana apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, alhamdulillah yang hafal 3,5 orang nih. Sekali lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya adalah illa liya'budun, kecuali pada hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalimah liya'budun di sini ditafsirkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam tafsir Al-Jilaninya yang 5 jilid itu, bahwa beliau menyatakan liya'budun ay liya'rifun. Beribadah di sini yang dimaksud adalah mengenal Allah. Kaifa na'buduhu, bagaimana kita bisa menyembah sesuatu walam na'rifhu, sedangkan kita belum mengenalnya. Betul? Maka sebelum beribadah kita mengenalnya dulu. Coba Ibu, kita beribadah kepada siapa? Allah. Kemudian menghadap sholat kemana? Kiblat. Nah, dengan keyakinan seperti itu kita sudah ma'rifat kepada Allah, sudah mengenal Allah, bahwa beribadah itu hanya semata-mata karena Allah, dan melaksanakan sholat hanya kalau di Indonesia ke arah kiblat itu arah barat daya sedikit gitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah bermakrifat, dalam artian sudah beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah yang dimaksud oleh Tuan Syekh Ibnu Athaillah, bahwa cahaya adalah tentaranya kolbu, tentaranya hati, sebagaimana kegelapan itu tentaranya hawa nafsu. Kita mohon maaf, yang saya rasakan, kalau Ibu mah kayaknya belum pernah apa? Belum pernah bermaksiat. Kalau saya gitu Bu ya, berbuat maksiat, perasaan tuh dagdig dugda saya mah Bu. Ibu mah belum pernah kan? Belum pernah merasakan kan? Karena belum pernah bermaksiat ibunya. Kalau saya, subhanallah, semakin lama semakin tenggelam dalam kemaksiatan, saya perasaan gelap, perasaan rumek, perasaan kusam aja gitu ya. Karena hati ini tidak sebagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Diciptakannya manusia untuk beribadah. Lah, saya boro-boro beribadah malah bermaksiat, maka kusam hati saya, gelap hati saya, dan rumek weh cek orang Sundanya pakainya. Rumek teh kakeknya. Nah, itu menandakan bahwa apa yang saya lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana-mana kalau seandainya fa idza aradallahu, di mana Allah menginginkan ayyan suro abdahu, untuk menolong hambanya. Misal Allah berkehendak untuk menolong ibu-ibu sekalian, maka ibu-ibu itu akan dikirimkan oleh Allah amaddahu bijunudil anwar. Subhanallah, Allah mengirimkan cahaya tentara yang tentara itu adalah diantaranya tentara cahaya. Maka Allah mengirimkan tentaranya berupa apa? Apakah mengirimkan kavaleri dan artileri? Tidak, itu harus berbayar atau ke negara itu ya. Tapi Allah mengirimkan tentara berupa cahaya yang menerangi kolbu bapak dan ibu sekalian, sehingga ketika kita melaksanakan qiyamul lail, ketika kita melaksanakan taklim, ketika kita melaksanakan zikrullah, ketika kita melaksanakan sholat-sholat sunnah dan lain sebagainya, maka akan semakin tercahayai kolbu ibu, semakin tersinari cahayanya dengan sinar dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin cerah hidup ini insya Allah. Yang saya rasakan Ibu ya, ketika Allah mengirimkan tentara cahayanya ketika saya mau berbuat kebaikan, tiba-tiba saja saya tercerahkan. Mohon maaf, saya jarang-jarang bangun pukul 2:30.
Pukul 2:30 itu kalau ada di sekolah Mabit Malam Bina Iman dan Takwa. Itu mah karena banyak anak-anak gitu namanya. Biasa rada jayem. Cuma yang anehnya Ibu, ketika saya harus ngisi pengajian di Cilengsi Indah subuh, itu udah rutinan sejak tahun 2012. Sebenarnya warisan dari Kiai Haji Abu Arif itu. Yang punya panggung adalah Kiai Abu Arif, cuma dilimpahkan ke saya gitu. Nah, entah kenapa tiba-tiba pukul 3:30 lebih setengah 4 lah ya, setengah 4, 3:30, tak langsung bangun. Subhanallah, saya juga heran. Padahal istri ya masih terlelap, anak-anak masih terlelap. Udah gula-gula, tiba-tiba bangun. Itu apa itu? Allah mengirimkan cahayanya supaya dia tercerahkan hidupnya untuk melaksanakan ibadah. Subhanallah, ya. Ya, alhamdulillah gitu, alhamdulillah saya merasakan cahayanya Allah dikirimkan kepada saya untuk saat-saat tertentu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu hadirin jemaah sekalian tercerahkan selamanya semuanya manakala kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Saat ketika diri kita bersihnya hati dari kemaksiatan, karena kemarin kita membahas maksiat hati. Saat bersihnya hati dari kemaksiatan, saat disitulah Allah akan menurunkan cahayanya. Ibu mungkin pernahlah kita tiba-tiba, saya mau infak ini, saya mau melakukan sholat duha, saya mau tahajud dan lain sebagainya, saya mau mulai berbuat baik. Nah, di saat itulah, saat ketika kebaikan yang terbersit dalam diri kita, di saat itulah Allah sedang membimbing kita. Kan terkadang gini Bu, ada orang yang hatinya ketika diri kita taruhlah sakit ya, sangat sakit hatinya, kan ada, saya teh pengen berangkat ke pengajian, saya teh pengen ngaji rutin, tapi ntar dulu aja, Sabtu besok juga ada lagi. Seperti itu ya. Ada kemauan ingin melakukan kebaikan, tetapi dia apa Bu? Menundanya dan juga enggan untuk melaksanakannya. Pengen sholat tasbih di rumah, tapi kok berat banget. Kalau di majelis duha masih bisa ada berjamaah dan lain sebagainya. Kan kadang kita ada keinginan untuk berbuat baik. Nah, disitulah hati-hati ketika diri kita, berarti hati kita sedang sakit. Ada kemauan, tetapi enggan untuk mengerjakan. Maka cahaya Allah sudah masuk. Cahaya Allah sudah Allah kirimkan. Nur Allah di sana masuk ke dalam kalbu kita, tetapi saat di situ pula setan la'aqudannahum siratakal mustaqim. Saat disitulah setan sedang menggoda jalannya yang lurus, jalannya kebaikan. Maka ketika ada niatan baik, maka kalau kata Sayyidina Umar, idza amsaita fala tantadhirus sabah. Seandainya ketika diri kita ingin berbuat baik pada waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Saat ketika diri kita melakukan di waktu pagi, ada kebaikan untuk melakukan di waktu pagi, jangan tunggu di waktu sore. Di waktu pagi ke sore aja nggak boleh, apalagi sampai nunggu minggu depan. Betul? Ya. Nah, seperti itu. Jadi antar minggu depan lagi aja lah, ada Sabtu lagi, begitu ya. Nah, itu ketika kata Sayyidina Umar, jangan sampai ketika menunggu waktu sore, ketika kita ada di waktu pagi. Dan begitu pun ketika di waktu sore, jangan menunggu waktu pagi. Kenapa? Karena ketika idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Saat ajal datang, tidak ada yang tahu, dan ketika diri kita tidak bisa menunggu ataupun tidak bisa memajukan ataupun memundurkannya. Nanti lagi aja, besok lagi aja,
ya, dan lain sebagainya. Maka saat ada kebaikan segera. Kenapa? Ketika semakin kuat, ya, kalau kata peribahasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Sok coba. Itu gimana kalimatnya? Manjada wajanda. Manjada. Ya. Ya. Nah, maka ketika diri kita saat melakukan kebaikan, jangan sampai ketika Allah sudah membimbing nih ya. Sayang kenapa? Saat Allah membimbing kita, jangan sampai ketika gini. Ibu biasanya kan gini, kita mau pulang kampung atau kita mau ada kegiatan besok pagi. Tanpa alarm, ibu kita bisa? Bisa. Tanpa alarm bisa, karena mindset kita yang sudah disetting adalah mindset kita. Bukan bagaimana caranya diri kita untuk nanti pakai alarm. Ketika alarm yang pertama dimatikan untuk alarm yang kedua. Ketika alarm kedua mematikan untuk alarm yang ketiga, dan terus sampai ujungnya kesiangan. Nah, maka saat disitulah ketika Allah sudah memberikan, saya alhamdulillah saat ketika guru saya mengatakan, udah yakin, coba ketika kita mau bangun, mau tidur, ya minta sama malaikat rahmat, pengen dibangunkan jam sekian, ya. Nah, saat diminta dibangunkan sekian, insya Allah ibu ada tandanya, entah mau pipis, entah itu nyamuk, entah itu batuk, entah dan lain sebagainya, atau tiba-tiba bangun ada. Tapi jangan saat itu kita tidur lagi. Kira ya. Biasanya gini, nggak apa-apa 5 menit lagi. Ibu 5 menit jadi setengah jam. Saya yakin, setiap 5 menit itu pasti setengah jam. Ya, kadang mau setengah jam jadi 1 jam. Ya, disitulah saat setan akan terus menggodanya. Nih ada doanya. Ada doa kalau kita ingin bangun pada jam seberapa kita. Ini dari jasa dari guru saya. Kan setiap orang didampingi para malaikat ya. Yakin? Yakin. Maka kita berdoa hakikatnya kepada Allah, tapi mesan kepada malaikat. Apa tuh doanya? Ya malaikati sok boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malaikati istaiqadtu fis saati. Sebut contoh jam 3 lebih 30-nya. Fis saati tsalitsati fis saati salisah wan nisfi. Wahai malaikatku, bangunkan aku tepat pukul 3 lebih 30. Sampat gitu lah. Biar gampang. Sekali lagi. Gimana? Ulang. Ya malaikati istaiqadtu fis saati tsalitsati wan nisfi. Nah, artinya wahai malaikatku, bangunkanlah aku tepat pukul 3:30. Itu berulang-ulang saya coba ibu ya, walaupun tidak pakai alarm, tapi alhamdulillah pokoknya tak aja langsung bangun ya. Alhamdulillah. Bangga. Nah ya, jadi saat Allah itu pasti akan terus memberikan cahayanya. Kenapa? Contohnya gini aja Bu, anak kita melakukan kesalahan, kita memaafkan nggak Bu? Maafkan. Saat anak kita berbuat salah, kita maafkan. Saat anak kita kadang nggak dengar kita masih maafkan lagi. Apalagi Allah sang pencipta kita, Allah berikan waktu umur kita, ini adalah saatnya diri kita untuk berikan kesempatan. Bukan berarti ketika Allah sayang berikan panjang umur karena untuk menikmati ABC dan lain sebagainya, tidak. Tetapi saat Allah berikan usia yang panjang kepada kita, Allah tunggu. Mungkin kita banyak lalainya, Allah tunggu biar kita nggak lalai. Allah tunggu lagi saat diri kita mungkin kemarin berbuat maksiat, kita belum pernah tobat, Allah tunggu untuk tobat kita.
Dan terus Allah terus menunggu sampai dengan menginginkan hambanya meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, Allah tidak menginginkan, tidak ada yang Allah tidak ada seorang pun ketika orang tua menginginkan anaknya kehancuran ataupun rusak dan lain sebagainya, tidak ada. Begitupun apalagi Allah sang penciptanya. Contohnya aja Bu, ibu bikin baju, ibu kan yang membuat baju contohnya. Kira-kira Bu, ketika kita membuat baju, kita ada nggak pengen robek nih baju ketika dipakai orang biar nggak pantas sama orang lain? Ada nggak yang begitu? Nggak ada. Pasti ketika diri kita membuat baju biar terlihat di orang itu pantas, biar cakep, walau bagaimanapun yang gemuk kita kondisikan dengan keadaan gemuknya, yang langsing kita kondisikan langsingnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ketika orang yang membuat sesuatu pasti menginginkan bermanfaat. Begitupun saat Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan makhluknya, walaupun di sana ada aturan-aturannya, kenapa? Karena biar manusia mendapatkan keselamatan. Ya, jadi bukan berarti ketika Allah kok ngatur ini, kan Allah menciptakan harusnya bebas dong? Tidak. Semua pun apa yang Allah ciptakan itu ada aturannya. Begitupun barang yang kita buat, ya, dari mulai mesin ataupun handphone dan lain sebagainya, semuanya ada aturannya. Tidak ada satupun ketika segala sesuatu yang dibuat tidak tanpa aturan. Semuanya ada aturan. Kenapa? Untuk tertib. Coba kalau kita nggak tertib, kita sholat berjamaah, namanya sholat berjamaah, ada aturannya. Ketika sholat berjamaah berarti harus apa? Mengikuti imam. Coba kita lihat Bu, ketika kalau kayak lihat di Mekah ya, Masya Allah, sebegitu orang jutaan, ya ribuan dan lain sebagainya, pokoknya banyak lah ya. Lihat ketika Allahu Akbar, ruku semuanya, ya. Kalah dengan tentara juga, nggak ada latihannya kita, ya. Ketika Allahu Akbar ruku, ikut ruku. Sujud, ikut sujud semuanya. Masya Allah. Disitulah saat diri kita semuanya penuh aturan. Coba kalau sholatnya nggak ada aturan, Bu. Ketika Allahu Akbar, ada yang duduk, ada yang berdiri, udah kacau. Ya kalau bukan berjamaah. Nah, maka begitupun saat diri kita. Saat Allah menciptakan diri kita tadi, kembali lagi. Ketika Allah menciptakan kita untuk apa? Liya'budun, untuk beribadah. Kenapa? Karena Allah adalah tempatnya untuk disembah. Allah adalah tempatnya untuk dipuji dan lain sebagainya. Maka saat diri kita sebagaimana Allah ciptakan untuk liya'budun, maka niatkan semuanya untuk beribadah. Kenapa? Karena Allah di ayat yang lain, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ciptakan jin dan manusia, Allah ciptakan ketika manusia ini adalah untuk menjadikan khalifah. Khalifah untuk apa? Pemimpin. Kalau pemimpin harus amanah, betul? Kalau pemimpin yang diharapkan oleh rakyatnya apa yang paling utama? Amanah. Ya. Mungkin kalau contoh, yang kedua baru contoh. Yang pertama diharapkan seorang pemimpin adalah amanah. Contoh baik, tapi dia tidak amanah. Contoh, oh dia mau baik, bager dan lain sebagainya. Tapi dia tidak amanah. Ada, ya, pencitraan ujungnya. Ya kan, kelihatannya baik, tapi dia tidak amanah untuk pencitraan aja. Begitupun ketika yang pertama, diri kita, Allah ciptakan diri kita untuk sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka yang paling utama adalah amanah. Amanah apa? Diri kita, mata, dari mulai ujung rambut, dari matanya, kepalanya, telinganya dan lain sebagainya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, ini bagaimana jangan sampai melakukan maksiat. Ya, maka kemarin kita bagaimana dengan maksiatul qalbi. Ya, dari yang paling dalam dulu. Ya, dari qalbi ke perut. Betul. Kenapa bukan dari luar dulu? Ya kan? Kenapa bukan dari luar dulu? Ternyata yang dibahas dalam kitab Sulamut Taufik dari dalam dulu, Bu. Yang paling dalam qalbu. Ya, qalbu ada yang lihat. Ibu contohnya orang yang baik, qalbunya ketika dioperasi apakah terlihat jadi putih? Tidak. Ya, maka disinilah bagaimana cara diri kita menghindari maksiat yang paling dalam sekali. Terus yang keduanya ke perut. Ada yang tahu isi perut? Kalau nggak dibuka yang bakal tahu isinya apa aja, ya, dan sebagainya. Maka ketika diri kita baru masuk ke lisan, baru masuk ke mata, baru masuk lagi ke telinga dan lain sebagainya. Maka ini semuanya adalah bagaimana caranya diri kita bisa amanah. Apa itu amanah?
amanah, dapat dipercaya. Allah kasih mata. Allah percaya sama kita bahwa mata kita bisa untuk melihat yang baik, bahwa mata kita bisa dipakai untuk melakukan kebaikan, bahwa ketika Allah kasih hidung, Allah kasih mulut, Allah kasih perut dan lain sebagainya, semuanya itu adalah untuk dijadikan senantiasa bagaimana caranya mengarahkan diri kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok beratnya bentar-bentar ibadah, bentar-bentar jaga hati dan lain sebagainya. Karena kita mah di dunia mah untuk apa Bu? Untuk mengumpulkan bekal. Kalau orang yang mengumpulkan, ibu mau pulang kampung, mengumpulkan bekal untuk pulang kampung, kira-kira capek nggak? Ada yang kerja tambahan, ya nggak? Buat apa? Biar saking bisa pulang kampung bawa bekal yang banyak. Ketika orang yang mau pulang kampung biar bawa bekal banyak, nggak mungkin dia nggak nabung, ya nggak? Udahlah saya cukup gaji bulan ini aja. Ada yang begitu? Nggak ada. Ketika saat dia mau pulang kampung, apalagi udah bertahun-tahun nggak pulang kampung, pasti dia mengumpulkannya banyak. Begitupun diri kita akan pulang kampung yang selamanya. Kita akan pulang kampung seutuhnya. Apakah kita cukup hari ini doang amalnya? Tidak. Maka semuanya saat dari mulai diri kita balik, kita kumpulkan sampai dengan kita meninggal diri kita. Kira-kira sudah sampai mana bekal kita? Kira-kira Bu, sudah sampai mana? Berapa persen? Ibu kalau ibu lihat tabungan udah bisa. Oh saya kira-kira butuh 20 juta nih buat pulang kampung ke NTB contohnya. Ya kan, kalau yang jauh kan begitu ya, 20 juta. Oh bekal saya sudah 10 juta, berarti tinggal separohnya lagi. Nah sekarang kita amal kita Bu. Kita sudah ada yang tahu, sudah sampai di mana bekal kita, sudah berapa persen, sudah 50%, sudah 60%, nah besok mau nikahin, udah berapa persen, udah tahu. Ya kan kalau orang mau hajatan, kita sudah tahu, berapa persen nih, gitu kan, seperti itu. Nah ini kita mau meninggal, dan kita nggak tahu kapan datangnya ajal itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu pasti. Kalau kita kehidupan di sini di dunia belum pastinya apa? Pastinya belum pasti kita panjang umurnya, sampai kapannya kita nggak tahu. Tetapi kalau kematian itu pasti. Ya, maka di sini bagaimana? Ketika Allah berikan kesempatan hari ini sampai dengan jam 12 kesempatan. Bahwa apa? Untuk Allah biar kita bisa amanah. Sama Allah tunggu. Bagaimana nih duhurnya? Ketika kita sampai dengan asar, bagaimana asarnya? Ketika sampai dengan maghrib, bagaimana maghribnya? Selama dari antara sholat dengan sholat, bagaimana yang kita lakukan? Kan terkadang kita Bu, kadang ada kala lalainya. Ya lalainya Bu, coba kita buka handphone. Buka handphone, kira-kira Bu 5 menit berasa nggak? Nggak berasa. Niatnya mau cuma balas WA. Contoh, niatnya mau balas WA, ya nggak Bu? Niatnya. Setelah buka balas WA, lihat status orang. Ternyata lihat lagi, snack video. Scroll lagi TikTok dan lain sebagainya. Jadi setengah jam. Tapi kita baca Quran. Baca Quran Bu, niatnya pengennya setengah jam, 5 menit udah capek. Kebaliknya, saat kita niatnya 1 jam, pokoknya saya pengen 1 juz, ternyata 2 lembar udah capek. Niatnya pengennya setengah juz, minimal setengah juz, 2 lembar udah mulai capek. Di sini setan akan terus menggoda. Coba Bu, kalau kita baca handphone, buka handphone, kita baca bismillah dulu nggak Bu? Baca bismillah ada? Baca auzubillahi minasyaiton? Tapi kita ngaji, udah bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita pakai auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, saya jauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Malah kita yang kena kutukan. Ya kenapa? Karena setan udahlah satu lembar juga. Padahal kita sekarang apa? Untuk persiapan di bulan Ramadan. Makanya kalau setan gak senang godain orang-orang yang di night. Godainnya di masjid, godain di musola. Ya, jadi kalau setan kayak di mall ya, udah orang yang pegang handphone gak usah digoda. Kenapa? Karena dia udah lalai kadang itu. Niatnya udahlah buka pengajian dulu, ini mah lagi ibadah. Aduh gaya banget. Ya. Saya lagi scroll pengajian, sholatnya telat.
Gayanya iya, scrollnya pengajian, scrollnya ilmu. Tapi sholat kita telat, sholat kita lalai, apakah baik? Tidak. Inauzubillahi min. Maka di sini saat yang kita bacakan auzubillahi minasyaitonirrajim saja setan sedang goda, apalagi kalau kita tidak baca. Mulai besok Bu, mulai sekarang pegang handphone, bismillahirrahmanirrahim, sing jadi ibadah. Biar apa? Biar kita nggak terlena. Ya, sok coba Bu kita live ya, kita live baca Quran, maksudnya langsung baca Quran bukan dengerin ya. Nah kita baca Quran, ya baca Quran langsung, masya Allah. Itu kan kadang godaannya. Tapi kenapa? Kita siap sekarang. Rajab sudah mulai akhir. Yang kita akan melakukan di bulan Ramadan apa aja? 1, puasa. Yang keduanya tadarus. 3, taraweh. 4, zakat. 4 hal ini kita akan dilakukan di Ramadan. Kan kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana. Kalau kita berdoa doang, gak ada action, gak ngaruh, gak ngefek. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan, sampaikan saya ke Ramadan. Rajabnya biasa aja. Baca Quran gak latihan, puasanya belum latihan. Terus apa lagi? Tadi apa? Sholat taraweh, sholat malam berarti kan? Karena sholat taraweh itu sholat malam ya. Sholat malamnya mau dari mulai tahajudnya, qobliyahnya, ba'diyah dan lain sebagainya. Kalau nggak latihan, nggak bisa. Mau panen apa kita di Ramadan kalau kita tidak dimulai dari bulan Rajab? Makanya kenapa ada doa di bulan Rajab? Karena diri kita untuk mempersiapkan nanti Ramadannya biar terbaik. Kita pengen Ramadan dapat Lailatul Qadar. Saya yang untung dong, udah tiap hari udah Lailatul Qadar. ya, ibu makan pengen Lailatul Qadarnya di bulan Ramadan aja. Nah, ketika di Ramadan kita menginginkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ingin turun bersama kita, ingin ibadah sama dengan ibadah 1000 malam. Tetapi nggak ada persiapan dari sekarang. Punten susah. Ujungnya apa? Ketika hari pertama, pekan pertama semangat luar biasa. Pekan kedua udah mulai banyak orderan. Ya, udah mulai banyak orderan, sudah mulai antar dulu lah. Ntar dulu lah orderan ini lagi banyak. Ini juga ibadah. Iya. Gaya banget ini. Ini juga ibadah nih orderan dan lain sebagainya. Oh, pesanan nastar kan udah banyak Bu, udah mulai ya. Pekan kedua udah mulai. Pekan ketiga udah mulai makin sibuk. Pekan keempat, wah udah 14. Kadang kita masih biasa aja, terawih telat, terawih nggak terawih, masih biasa aja. Ramadan sama dengan Ramadan kemarin. Nauzubillah. Jangan sampai Ramadan sekarang kita masih sama dengan Ramadan kemarin. Ya, sama aja rugi, apalagi berkurang. Maka maksimalkan persiapan dari sekarang, mumpung Allah kasih kesempatan. Kasih kesempatan apa? Umur. Nggak tahu kita. Ketika diri kita, seandainya ketika kita nih, kita kan ada hadis Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Barang siapa yang merasa bahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka haramallahu jasadu ala niran. Allah akan haramkan jasadnya untuk masuk ke dalam api. Bu, kalau orang yang bahagia, punten, ibu mau bahagia nih saat ibu mau nikahin anak, kira-kira bahagianya pas hari H atau dari sebelum-sebelumnya? Saya bahagia banget anak saya mau nikah. Ibu pas besok pas lagi akad nikah bahagianya. Atau memang dari sebelumnya ibu persiapkan bagaimana biar akad nikahnya matang, bagaimana akad nikahnya biar meriah, bagaimana persiapan banyak. Betul nggak Bu? Atau ibu bahagianya pas hari H aja? Kumaha isuk we akadnya saya mau bahagia, tapi kumaha isuk, kumaha besok nggak ada persiapan. Kira-kira itu yang dinamakan bahagia tidak? Bukan. Bahagia itu punten, ibu biasanya 3 bulan sebelumnya
Ya kan, minimal kan 3 bulan sebelumnya sok pernikahan, ibu mempersiapkan pernikahan kita dulu, atau mungkin yang mempersiapkan pernikahan anaknya. Kira-kira hanya 1 bulan, atau bisa 2 bulan, atau 3 bulan, bahkan ada yang berbulan-bulan. Ya kan? So kalau hajatnya yang meriah, kira-kira Bu, cukup nggak sebulan? Iya, untuk daftar ke KUA aja berapa lama? 2 bulan ya, toh. Daftar ke KUA aja 2 bulan. Kebayang Bu, itu untuk apa? Karena rasa bahagia kita persiapkan. Ini Ramadan, hari ini kita terakhir di bulan Sya'ban. Besok Ramadan baru bahagia, besok Ramadan. Bukan itu. Bukan, tetapi apa? Saat ada persiapan di bulan Rajab, diri kita mempersiapkan amaliyah yang akan diamalkan nanti di bulan Ramadan, maka itulah orang yang termasuk fariha, orang yang bahagia. Kenapa? Ada persiapan dari sebelumnya. Biar apa? Nanti Ramadannya nggak kecewa. Kalau ibarat kita lagi tadi muhajatan, ibaratnya ketika hari H-nya tidak kecewa, cateringnya kurang, makanannya basi, ya kan? Kan kita biar seperti itu. Makanya Ramadan kita, masa iya bahagia Ramadan hanya besok pas ketika Ramadan aja? Bukan. Maka disinilah ini ikhtiar kita. Ketika kita merasa bahagia, dari Rajab kita persiapkan. Mumpung akhir nih, mumpung masih ada Rajab, maksimalkan. Apa yang 4 ini kita akan laksanakan latihan dari sekarang. Ya, besok mulai masuk Sya'ban. Sya'ban kita mulai kuatkan. Ya kemarin 4 ini. Kemarin 4 masih kita baru baca Qur'annya 2 lembar sekali pada sholat. Kita naikkan 3 lembar. 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Ya 10 lembar 1 juz. Alhamdulillah. Biar apa? Ramadannya ada hasilnya. Orang yang seandainya pun diri kita, ya seandainya nih Bu, kita udah persiapan, ternyata Allah ambil ruh kita. Allah ambil ruh kita dari jasad kita. Maka saat itulah diri kita sudah termasuk orang yang manfariha, orang yang sudah senang dengan datangnya Ramadan. Kalaupun kita tidak sampai ke dalam Ramadan, mudah-mudahan Allah meninggalnya kita dalam keadaan husnul. Ya, jadi bukan saya masih ada Sya'ban, santai aja. Ya santai aja, Ramadannya masih 1 bulan lagi. Bukan. Ibu PO Nastar aja sekarang sudah mulai. Ibu PO baju lebaran sudah mulai. Ibu kalau PO baju lebaran terus ibu nggak meninggal, terus ibu meninggal, punten. Habis PO belum sampai ke Ramadan, bajunya ketika kita meninggal dipakai nggak saat meninggal? Ibu PO Nastar dari sekarang, ternyata ibu meninggal sebelum lebaran, dimakan nggak? Baca Quran sekarang, sholat tahajud kita sekarang, infak kita latihan dari sekarang, sholat malamnya kita latihan dari sekarang. Saat meninggal kita akan nikmati walaupun nggak sampai lebaran, insya. Maka kalau kita untuk makanan, pakaian, sesaat meninggal orang lain yang nikmatin. Ya tahu baju lebarannya buat yang rebutan, ya nggak? Ini masih baju baru soalnya, ya kan, ada lain sebagainya. Maka saat diri kita insya Allah mudah-mudahan maksimalkan sekarang insya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, tadi kita mendengar tentang persiapan-persiapan dan juga ibadah-ibadah, betul? Puncaknya adalah pada bulan Ramadan, karena memang hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa inna Rajaba syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, kata Rasulullah SAW, dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Rasul. Wa Ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan bagi umatku, kata Rasulullah SAW. Berarti bagi kita nih puncaknya bulan, puncaknya ibadah adalah bulan Ramadan, Sayyidus Suhur. Rajanya bulan itu adalah bulan Ramadan. Kenapa? Pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, pintu keberkahan dilebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat semuanya diterima taubatnya, pintu mustajab dibukakan, dikabulkan semua hajat. Subhanallah. Namun berhubung itu adalah puncak, sebelum mencapai puncak kita
Mendaki dulu ya. Sebelum mencapai tangga puncak, kita mendaki tangga yang nomor 1. Tangga seperti halnya kita baca Al-Quran. Yang lancar-lancar itu awalnya ngaji apa dulu? Ikro dulu. Yang para hafiz sabit itu walaupun bacaannya apa sebagaimana lancarnya, tetap aja yang diejah mah alif, ba, ta, jim, ha, kho, da, roja, sin, shin, sod, dan seterusnya. Nah, itu adalah dalam rangka apa? Mencapai tujuan harus dilalui dengan tahapan-tahapannya. Betul? Apa itu tahapan-tahapannya? Nah, ada ilustrasi yang sangat memungkinkan kita untuk melakukan persiapan, Ibu. Apa? Kita ambil contoh satu aja ya. Salat sunnah. Jangan kebanyakan zikir segala macam, kebanyakan lah ya. Salat sunnah aja satu. Salat sunnah di antara 3 bulan ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu adalah tentang peningkatan, Ibu. Kalau Rajab itu ada salat sunnah yang mesti dilakukan. Bukan harus, kalau harus mah wajib. Ini mah mesti dilakukan dalam artian bagi para penikmat kesucian jiwa dan juga yang ingin meningkatkan spiritualitas, maka itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi bagi keumuman, ya namanya juga sholat sunnah ya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi bagi kita, kira-kira wajib tidak? Wajib bagi kita mah ya. Para pecinta kesucian jiwa, apalagi saya yang banyak dosa, wajib untuk melaksanakan sholat sunnah ini. Sholat sunnah yang ada di bulan Rajab itu ada 4 tingkat. Pertama, awal bulan Rajab, 1 Rajab, malam 1 Rajab itu ada sholat sunnah 10 rakaat. Kemudian malam Jumat pertama di bulan Rajab itu 12 rakaat. Kemudian pertengahan bulan Rajab sebanyak 10 rakaat, dan akhir bulan Rajab itu sebanyak 10 juga. Jumlah sama dengan 42. Kira-kira kalau tergambar 42 susah apa cincai? Hah? Ya bolehlah, susah atau cincai boleh lah. Tapi kita mah berusaha sebanyak apapun cincai saja lah ya. Wong Allah ngasih banyak rezeki kepada kita ya. Masa untuk 40 rakaat saja, aduh merasa berat. Insya Allah ada kesempatan terakhir, Ibu, bagi yang belum merasakan nikmatnya beribadah pada bulan Rajab, ada kesempatan yang terakhir sholat sunnah, yaitu malam Rajab terakhir di bulan Rajab, tanggal 30, 29. Hah? 29. Oh, malamnya 29, ya besoknya tanggal 30, betul ya. Malam 29 karena di dalam bulan Hijrah itu tidak ada tanggal 28, tidak ada tanggal 31 gitu ya. Betul, malam ke-30 pada 29. Itu adalah tingkatan yang pertama, Ibu. Katakanlah kita udah mencapai itu ya. Niatkan dari sekarang ya. Cuma 10 rakaat ya. 10 rakaat, kecil Bu, kecil. Cincai ya. Cincai. Kemudian ada di share. Kalau niatnya semua sholat sunat itu gampang. Misalkan sholat sunat Rajab ya, usolli sunnatan syahri rojaba rokataini lillahi ta'ala, gitu aja ya. Sholat sunat duha, usolli sunnatad duhai rokataini makmum lillahi ta'ala. Cuma tinggal dirubah namanya.